Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau, salah satu akidah Ahli Sunnah, beliau katakan, wa afdalu hadhil ummati wal umami kulliha ba'dal anbiya salawatullah alaihim ajmain Abu Bakrin thumma Umaru thumma Uthman. Hakadha ruwina lana an ibni Umar qal kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu thumma afdalun nasi ba'da haula Aliyun wa Talhatu wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaidin wa Abdurrahman ibn Aufin wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Beliau mengatakan, seutama umat ini, jadi umat yang paling utama dan umat-umat secara keseluruhan setelah para nabi dan rasul salawatullah alaihim ajmain adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Begitulah yang diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kami biasa mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar akan hal itu dan tidak mengingkarinya. Kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka Ali radhiyallahu an, kemudian Talha dan Zubair, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Seluruhnya layak menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Taib. Perkataan beliau rahimahullahu ta'ala ingin membantah dua kelompok sesat. Pertama, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Karena orang-orang Syiah dan Rafidah itu, keyakinan mereka adalah menganggap para sahabat itu sebagian besar telah murtad dari Islam sepeninggal Rasul, kecuali hanya beberapa para sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Bahkan keberanian orang-orang Syiah itu sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan menyebut keduanya sebagai dua berhala Quraisy. Dan itu Anda bisa saksikan di YouTube. Coba antum klik di YouTube bagaimana melaknatnya orang Syiah kepada Abu Bakar dan Umar di kuburan pembunuh Umar, Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka melaknat keduanya itu. Mereka mengatakan, Allahumma la'an li sanamai Quraisyin, katanya. Ya Allah, laknatlah kepada dua berhala Quraisy. Bayangkan, mereka mengatakan apa? Dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Coba kekejian seperti apa lagi melebihi orang-orang Rafidah ini. Dan itu menyebar, bisa Anda saksikan itu di YouTube sampai hari ini. Ya, orang-orang Syiah di Iran itu diajarkan untuk mencaci maki para sahabat Rasul. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah terbalik 180 derajat. Kita disuruh untuk tarahum dan taradhi, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, orang-orang Khawarij.
Orang Khawarij adalah para pembunuh para sahabat. Mereka mencaci maki para sahabat. Dengan sebab mereka terbunuhlah Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan banyak para sahabat dibantai oleh mereka. Dan keyakinan mereka mengkafirkan sebagian para sahabat yang tidak cocok dengan pemahamannya. Maka dalam perkataan beliau di sini, mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan para sahabat Rasul, bahwa di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah as-sana, berusaha untuk memuji mereka para sahabat, termasuk atau yang paling khusus adalah al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang direkomendasikan ataupun dihabar gembirakan atas lisan Rasul bahwa mereka telah dijamin masuk surga. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa afdalu hadhil ummah, dan umat yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal, wal umami kulliha ba'dal anbiya, bahkan seluruh umat setelah para nabi dan rasul, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan itu biasa dikatakan para sahabat di hadapan Rasul. Jadi para sahabat berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila berkumpul di Masjid Rasul, kemudian para sahabat memuji 3 orang ini dan mengatakan, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman, wa yasma'u bidzalika nabi fala yunkiruhu. Jadi para sahabat itu kalau depan Nabi memuji 3 orang ini. Sesungguhnya orang yang paling baik setelah Rasul Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Rasul tidak mengingkarinya. Rasul diam, artinya mengiyahkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengenal beberapa waqafat, beberapa keutamaan dan keistimewaan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena waktu juga yang sangat singkat, kita akan ambil poin-poin penting dari 10 orang ini. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah satu di antara sahabat Rasul, tetapi dia adalah yang paling utama dari mereka. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kepada Abu Bakar Siddiq, dia akan masuk surga dari seluruh pintu surga atas lisan Rasul. Wajar, karena di zaman itu, maksudnya di zaman awal-awal Islam, tidak ada yang seluruh keluarganya masuk Islam kecuali Abu Bakar. Istrinya masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, bahkan terlibat jasa besar dalam hijrah Rasul. Baik Abdurrahman ataupun Asma binti Abi Bakar itu sangat berjasa menyelamatkan Rasul ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika musuh-musuh dakwah melakukan sayembara untuk menangkap Rasul dan diberikan hadiah besar. Jadi memang dia sangat berjasa sekali. Bahkan di akhir wafatnya Rasul, ketika Nabi SAW sakit parah, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk salat bersama manusia. Artinya apa? Rasul tidak mau orang lain yang menggantikan salatnya kecuali Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha minta uzur ketika itu dan mengatakan, Rasul, janganlah kau perintahkan bapakku. Maksudnya Abu Bakar ini kalau sholat selalu menangis, ya, selalu tidak tahan, perintahkan yang lain saja, tah Umar tah siapa gitu kan. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas, tetap perintahkan Abu Bakar. Sebenarnya Nabi SAW
memandang ke depan. Bukan hanya sekadar Abu Bakar itu mengimami salat 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat, bukan itu masalahnya. Tapi Nabi SAW ingin menjadikan Abu Bakar itu sepeninggalnya adalah pemimpin untuk menggantikannya. Artinya dengan Abu Bakar menjadi imam bagi manusia di zaman Rasul masih hidup, ini pertanda suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul. Itu saja ya. Padahal di zaman Rasul banyak para sahabat pakar-pakar Quran. Ada Ubay bin Ka'ab yang Nabi SAW pernah memanggilnya dan mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaika surat al-bayyinah." Wahai Ubay, Allah perintahkan aku agar aku membacakan kepadamu surah al-bayyinah. Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, asammanillah ya Rasulullah. Rasul, apakah namaku disebut-sebut Allah?" Kata Rasul, "Ya." Menangis Ubay. "Siapa saya? Kenapa namaku disebut-sebut di hadapan Allah?" Tapi Rasul tidak perintahkan Ubay. Rasul tidak perintahkan Mu'ad ibn Jabal. Rasul tidak perintahkan Zaid ibn Thabit. Rasul tidak perintahkan Salim maula Abi Khudaifah yang kata Rasul ambil Al-Quran dari beliau. Tapi Rasul SAW tetap memerintahkan siapa? Abu Bakar. Dan ini keistimewaan besar. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat berperan menyadarkan akidah kaum muslimin ketika seluruh kaum muslimin goncang ketika wafatnya Rasul. Jadi ketika wafatnya Rasul, kaum muslimin ada yang pulang ke rumah mengurung diri, menangis habis-habisan. Ada yang kemudian berteriak-teriak, ada yang sampai mengacung-acungkan pedang, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan, "Siapa yang mengatakan Rasul meninggal, ku penggal rehelnya." Rasul sama dengan Musa sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang munafik. Tapi Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berusaha tegar teguh, kemudian mengingatkan para sahabat kembali kepada akidah yang benar. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ayyuhan nas, hei manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kalau kalian masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah enggak ada, sudah meninggal. Enggak perlu lagi kalian kemudian seperti ini. Tapi kalau maksud kalian adalah menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dari situ manusia sadar. Bahkan ketika Abu Bakar baru saja dilantik menjadi khalifah, goncang keadaan kaum muslimin. Dahulu Musailamah al-Kadzab yang tidak berani di masa Rasul terang-terangan, mulai terang-terangan dengan para pengikutnya. Belum lagi muncul saja nabi wanita palsu, Al-Aswad Al-Ansi dan banyak lagi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka dan menumpas habis dalam perang Yamamah.